Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, mengawali kita menghidupkan 10 malam terakhir dengan menuntut ilmu syar'i. Tentu saja kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas adalah asas kulli syai', asas segala sesuatu, minal qawli wal amal, dari perkataan dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Maka menuntut ilmu syar'i merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat sebuah bab dalam sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi mengilmui sebelum berkata dan berbuat. Sehingga ibadah itu jikalau didasarkan atas ilmu syar'i, maka itulah nanti akan tercapai sebuah husnul ibadah, yaitu baiknya sebuah ibadah, baik dan benarnya sebuah ibadah berdasarkan ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i itu adalah qala Allah qala Rasul, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Al-ilmu huwa qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Yang namanya ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terdapat dalam kitabullah, yang Nabi SAW mengatakan, fa inna ahsanal kalam kalamullah, sebaik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala haddatsana, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz
ada 3 lafaz, yaitu akhbarana, anba'ana, dan haddatsana. Wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Nah, adapun selain dari keduanya, ilmu itu bukanlah sebuah ilmu, melainkan adalah bisikan syaitan. Makanya yang disebut dengan ilmu adalah qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya ketika kita menuntut ilmu syar'i ini wajib untuk lillahi ta'ala supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu secara fungsi ada 2, yaitu yang pertama bermanfaat, yang kedua tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ilmu tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Oleh karenanya ikhlas di sini adalah asas utama dalam menuntut ilmu syar'i. Bagaimana tidak kita melihat para ulama, contoh konkret mereka itu adalah ikhlas, ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kita akan membahas sebuah kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Ya. Beliau salah satu pengajar di Universitas Al-Qasim. Jadi Al-Qasim ini adalah salah satu provinsi di Saudi Arabia, bagian timur. Ya, bagian timur. Dan di sana banyak sekali para ulama yang lahir di sana. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Unaizah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam, dan lain sebagainya. Ya, Syekh Ahmad Al-Qadhi ini termasuk muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Memang tidak terlalu terkenal di Indonesia, tetapi di kalangan thulabul ilm, Al-Qasim ini adalah salah satu kota santrinya di Saudi Arabia. Iya. Kenapa demikian? Karena masyayikh banyak sekali dari Al-Qasim sini. Ada 2 kota yang tempat lahirnya banyak sekali para ulama. Pertama Unaizah, kedua Buraidah. Ya, tempat saya dulu belajar di sana. Ya. Ini salah satu tulisan daripada Syekh Ahmad Al-Qadhi, ya, hafizahullahu ta'ala. Nama kitab ini adalah Husnul Ibadah. Ya. Husnul Ibadah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sedang kita pegang sekarang adalah 8 barometer ibadah yang baik dan diterima. Ya. Tapi kita mulai bismillahirrahmanirrahim dari muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Jazakallahu khairan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Iya, pada dasarnya di dalam diri kita itu terdapat kebaikan dan ada keburukan. Iya, makanya kadang kita bisa berbuat baik dan kadang kita bisa berbuat buruk. Apabila perbuatan baik, maka kita meminta pada Allah untuk selalu istiqamah. Iya. Jikalau perbuatan itu buruk, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan diri kita. Dan jangan dibiarkan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Karena pada dasarnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membelinya sekaya apapun dia.
Tapi jikalau Allah menakdirkan dia di atas kesesatan, ya di atas kesesatan. Iya. Tetapi Allah menyesatkan seorang hamba itu bukan tanpa sebab. Iya. Dan Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba pun juga bukan tanpa sebab. Iya. Maka kalau itu berupa hidayah, kita minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-istiqamatu afdalu min alfil karamah. 1000 istiqamah itu lebih baik daripada satu istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Iya. Kenapa demikian? Karena karamah itu bisa didapatkan dengan istiqomah. Dan istiqomah itu adalah sebaik-baik karamah. Iya. Kita hadir di majelis ilmu itu adalah karamah. Istiqomah itu adalah sebaik-baik karamah. Iya. Maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk, karena petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan manusia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Ini makna yang paling benar, yang paling sahih dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena la ilaha maknanya ma'bud. Ya. Dengan adanya mahdzuf yang disembunyikan, ya, yaitu bihaqqin, dengan kalimat bihaqqin, dengan benar. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Makanya para jamaah sekalian, iya, kita hidup ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pun setelah kita hidup, maka tentu saja kita akan mati nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Syekh tadi menyebutkan bahwasanya supaya tazkiyatun nufus kita itu semakin istiqomah lancar, diantaranya adalah tadzakkarul maut, mengingat kematian. Pun juga ketika kita sekarang sedang di dalam bulan Ramadan, supaya kita giat dalam berpuasa Ramadan, bertakwa dalam bulan Ramadan ini, diantaranya adalah salah satunya kita berpacu dengan kematian kita. Iya. Dan mati itu tidak harus tua, ya. Kadang-kalanya apa? Muda, baru lahir mati, baru sebulan mati, ya. Sudah umurnya 100 lebih mati, ya. Yang namanya apa? Kematian itu di tangan Allah, tidak di tangan kita. Walaupun kita misalkan kecelakaan dengan truk tronton, kalau belum waktunya mati, ya belum mati. Kita kepleset saja, tapi kalau sudah waktunya mati, ya mati. Makanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya masalah kematian itu, ya. Karena apa? Mati itu tidak menunggu kita siap atau tidak siap, ya. Siapa di antara kalian lebih baik amalnya? Nah, di dalam ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ya. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, bukan yang lebih banyak. Iya. Maka yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik itu adalah amalnya baik, yaitu sesuai dengan dalil, akhlasuhu wa aswabuhu, kata Fudail bin Iyad, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aswab
atau yang benar itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ahsanu amala, maksudnya itu. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah mengerti bahwasanya dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah itu, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyak amal. Iya. Bukan perbanyak amal dulu kemudian baru mengikuti ilmu, tidak. Ilmu dulu barulah kemudian perbanyak amal. Makanya ayatnya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Di satu sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Iya. Allah mampu membuat kita begini. Tetapi di satu sisi lain Allah juga maha pengampun. Allah itu sangat pedih siksanya. Iya. Entah siksa di kuburan atau siksa di akhirat kelak di neraka. Tapi jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha pengampun. Sebesar dosa apapun kita, tetap kita meminta kepada Allah ampunan, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa syirik. Pun juga kalau kita terjerumus ke dalam dosa syirik, kita juga masih ada kesempatan untuk apa? Meminta ampun kepada Allah dengan bertobat dari kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qala li hubbihi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, usika ya Mu'adz ala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya yang telah bersabda kepada yang dicintai oleh beliau. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yaitu Mu'adz bin Jabal. Iya, Mu'adz bin Jabal. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz." Makanya saya dulu itu ketika di Saudi itu sering dinasihati oleh seorang syekh, "Wahai Amir, uhibbuka fillah." Iya. Setiap beliau mau menasihati saya itu, beliau selalu mendahului, "Wahai Amir, aku mencintaimu karena Allah. Aku mau memberikan wasiat." Iya. Makanya apa? Nasihat itu adalah bentuk cinta dari seseorang kepada kita. Makanya dalam dunia pendidikan kan kita sering mendapati apa? Kalau kita sudah mungkin sudah kayak maksimal mendidik anak kita, menasihati anak kita dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan pada anak kita, "Kamu mau saya atur atau tidak?" Ya, biasanya kan begitu kan pada anak kita. Kalau kamu mau saya atur, alhamdulillah. Ya. Kalau kamu nggak mau saya atur, ya sudah. Ya kamu mau begini terserah, begitu terserah, begini terserah, pokoknya bebas. Jadi tidak ada yang namanya nasihat, teguran, ya dan seterusnya, itu tidak ada, sudah. Makanya di antara tanda cintanya seseorang kepada kita yaitu tadi, ya nasihat, ya marah, ya kadang dipukul dan seterusnya. Itu bentuk cinta dari seorang kepada seseorang. Coba bayangin kalau kita tidak dicintai oleh seorang, ya sudah, ente mau ngapain terserah, ya dibiarkan begitu saja. Nah, itulah bentuk cinta Allah kepada kita, adalah itu. Kita begitu diperhatikan keadaan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Iya. Dan nasihat itu adalah salah satu perantara tanda cinta seseorang kepada kita. Berarti ada sesuatu kekurangan yang ada pada kita, yang dengan nasihat seperti itu kita akan menjadi sempurna.
Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan setelah sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir, mengingat dan menyebutmu, bersyukur kepadamu, serta memperbagus ibadah padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, orang yang namanya nasihat itu tidak pernah kita dapati nasihat itu nasihat yang buruk. Sahih? Pernahkah kita mendapat nasihat, wahai anakku yang kucintai, jangan lupa kamu minum khamr ya, gitu? Antum pernah kayak gitu? Nasihat kok malah suruh minum khamr, itu gimana maksudnya? Nggak pernah kan? Dan itu tidak mungkin kan antum dapatin nasihat seperti itu. Wahai anakku, itu ada rokok cerutu Amerika asli itu. Enak itu anakku, coba dong gitu. Nggak pernah tuh. Yang namanya nasihat itu pasti, nak, sholatlah dengan baik, gitu. Jadilah anak yang baik, berbuat baiklah kepada orang tua. Pasti nasihatnya kayak gitu. Nggak mungkin nasihat kok seperti yang saya sebutkan tadi yang pertama. Wahai anakku, besok nyolong ya yang bagus ya, nyolongnya bismillah dan seterusnya. Kan nggak mungkin. Iya. Nasihat itu pasti nasihat yang baik. Iya. Walaupun orang tua kita adalah berandal istilahnya, nggak mungkin dia akan menasihati seperti itu. Ya, ada kan salah satu berandal di Jakarta ini yang begitu terkenal, yang kemudian dia bertobat. Ternyata dia pun juga ingin mendapatkan seorang istri yang salehah. Awalnya dia bukan Muslim, kemudian masuk Islam, dan kemudian dia menginginkan seorang pendamping yang salehah. Antum bayangin saja, bagaimana dengan kita yang bukan berandal gitu loh. Iya itu. Dia aja pengen wanita yang salehah gitu loh. Akhirnya Allah beri dia. Karena apa? Karena kebenaran taubatnya dia. Dia betul-betul bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun taubatnya seperti itu. Nah, bismillah. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Mu'ad itu justru amalan yang begitu hebat. Iya. Amalan yang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan ilmu dulu baru beramal dan berkata. Apalagi langsung ijazahnya dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang saya nggak habis pikir dengan ijazah dari manusia selain Nabi SAW. Iya, ternyata itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ngapain diijazahkan lagi? Tinggal melaksanakan saja kok. Iya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan sebuah ucapan yang bentuknya ibadah. Iya, dan dilakukan apa? Setelah selesai sholat. Iya, yaitu dengan perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya. Amma ba'du fa inna Allaha khalaqal khalqa li'ibadatihi kama qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Sesungguhnya Allah, amma ba'du, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Au liyuwahidun, yaitu
mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal khalaqal kauna lahum litahqiqi hadhil ghayati syarifati ka ahsani ma takunu faqala wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulunna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Bahkan Allah telah menciptakan alam semesta ini bagi mereka untuk mewujudkan tujuan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya. Nanti silahkan dilihat tafsirnya dari ayat ini, 6 hari. Ya. Dan adalah arsy-nya di atas air, di atas air, di atas langit. Wa kana arsyuhu 'alal ma, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Nah, ini syahidnya daripada judul buku ini Husnul Ibadah. Ya. Makanya judul asli daripada kitab ini adalah Husnul Ibadah. Ya. Dan jika kamu berkata kepada seorang orang musyrik, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesudah mati. Ya, makanya disebut dengan yaumul ba'ats. Makanya orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats ini kafir. Sebagaimana orang-orang kafir ini mengingkari adanya kebangkitan. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak bisa diingkari dan ini merupakan akidahnya. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya. Makanya ada seorang ateis mengatakan bahasanya akhirat itu tidak ada. Hari akhir itu tidak ada. Dan itu bukanlah mimpi buruk bagi kami. Kemudian dijawab oleh seorang muslim, itu pun juga tidak akan lebih buruk lagi jikalau nanti akhirat itu ada. Ya. Makanya ada seorang ilmuwan yang beberapa tahun yang lalu dia meninggal dunia, yang cacat itu loh, siapa namanya? Stephen Hawking. Itu mengatakan demikian kan itu. Sudah cacat, ateis lagi. Kan begitu. Iya. Dikatakan pada dia seperti itu. Dan tidak lebih menakjubkan lagi, menakutkan bagi kamu, ternyata akhirat itu ada. Makanya kenapa Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan 3 kali, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena orang-orang kafir itu pada dasarnya mereka itu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak beriman kepada hari akhir. Nah, disinilah para jamaah, faedahnya apa ketika kita beriman kepada hari akhir, yaitu ketika kita dizalimi kita bisa meminta balasannya itu. Iya. Kan saya sering tuh mendengar cerita orang-orang kafir itu dizalimi, ya mungkin dibunuh, dimutilasi, dicor dan lain sebagainya. Pokoknya dengan berbagai macam pembunuhan. Nah, ternyata mereka tidak bisa menuntut balas itu, ya karena mereka tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Nah, berbeda dengan kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa faedahnya ketika ada yang menzalimi kita bisa meminta kepada Allah untuk membalasnya nanti di akhirat. Kalau sekiranya kita di dunia itu tidak kuasa, tidak mampu untuk membalas, itu faedahnya. Iya. Makanya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya mereka tidak mendapatkan faedah ini. Sudah selesai menurut mereka. Padahal ada. Iya. Fahikmatul khalqi al-ibadatu wa madarul ibtilai ala husniha wa kamaliha wa tamamiha. Iya. Maka hikmah dari
penciptaan adalah ibadah. Dan menjalani serangkaian cobaan adalah untuk mendapatkan ibadah dengan baik dan sempurna. Ya. Wal ibadatu lahu ma'nayani, ma'nan bi'tibari haqiqatiha wa ma'nan bi'tibari mufradatiha. Kata ibadah memiliki dua makna. Yang pertama makna dari sisi hakikatnya. Yang kedua, makna dari sisi istilahnya. Makanya biasanya para ulama menjelaskan dalam sebuah kitab itu biasanya menurut bahasa dulu, kemudian menurut istilah syar'i. Wa bi'ibaratin ukhra ma'nan bi'tibari ta'abbud wa ma'nan bi'tibari al-muta'abbidu bihi. Dengan ungkapan lain, makna dari sisi peribadahan itu sendiri dan makna dari sisi apa yang digunakan untuk beribadah. Fal awwalu kamalul mahabbati ma'a kamalil khudu'i wa tadhallul. Makna pertama adalah kesempurnaan cinta yang disertai dengan ketundukan dan kehinaan yang sempurna. Ini kalau berhadapan dengan Allah memang harus demikian para jamaah sekalian. Yaitu apa? Kesempurnaan cinta. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tercapai tiga ini. Pertama roja, kemudian khauf, kemudian mahabbah. Ya. Disertai dengan ketundukan dan kehinaan yang sempurna. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu merupakan tanda ketundukan kita kepada Allah. Iya. Hinanya kita di hadapan Allah itu merupakan kesempurnaan kita dalam beribadah. Karena orang yang sombong tidak mungkin dia akan mau beribadah. Iya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Iya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang ragu. Iya. Ketika kita beribadah kepada Allah, di antaranya adalah salat, maka timbulkan rasa cinta yang sempurna kepada Allah. Iya. Seperti yang kita sampaikan tadi pagi. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada pengecualian selain beliau sendiri. Kemudian diluruskan oleh Nabi SAW, tidak wahai Umar, tidak. Bahkan untuk dirimu sendiri. Ya kemudian apa? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya bukan untuk diriku sendiri. Tidak ada pengecualian untuk diri beliau. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW membenarkan apa yang beliau katakan. Al-an wahai Umar, engkau sekarang telah benar. Kemudian timbulkan bahwasanya kita itu tunduk kepada Allah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang hambanya. Ya. Menghamba kepada Allah adalah sebaik-baik hamba. Faedahnya besar. Sekarang para jamaah sekalian, ketika kita di dunia sekarang ini, mungkin kita tidak mendapati faedah dari apa yang kita lakukan berupa ibadah. Tidak. Secara konkret dan secara nyata, ibadah yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita dapati hasilnya ketika di akhirat. Itu. Wathani ma'arrafaha bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Nah ini adalah pengertian ibadah yang paling bagus yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan makna kedua adalah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya itu dua itu tadi. Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami'un. Setiap nama. Kemudian berupa perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Jadi perkataan dan perbuatan itu barometer utamanya adalah dua. Entah itu perkataan dan perbuatan secara zahir atau batin, maka tolok ukurnya dua. Apa itu? Pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua diridhoi. Iya, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti konkret bahwasanya amalan itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Diperintahkan, ada dalilnya. Iya. Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wa husnul ibadati kamaluha wa tamamuha bihaitsu taqa'u 'alal wajhil marda lil ma'bud. Iya. Ibadah yang baik adalah ibadah yang sempurna, yaitu dilakukan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh zat yang diibadahi. Mana dalilnya salat? Ini dalilnya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ini dalilnya. Puasa, mana dalilnya puasa? Dan bagaimana cara melakukan puasa itu? Ini dalilnya. Iya. Membaca Al-Quran, mana dalilnya? Dan bagaimana cara membaca Al-Quran? Ini dalilnya. Makanya para jamaah sekalian, ketika ibadah kita berupa perkataan dan perbuatan itu didasarkan oleh dalil, maka akan adanya ketenangan dalam hati kita. Begitu tenang hati kita. Ya, begitu sederhananya rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan di atas dalil. Makanya mudah. Sebenarnya Islam itu mudah. Mudahnya apa? Dengan adanya dalil. Gak ada dalil yang gak usah berbuat sesuatu kan enak. Gitu. Ketika Allah perintahkan kepada kita tentang perbuatan sesuatu, perkataan sesuatu, cari dalilnya dulu. Iya. Supaya apa? Supaya amalan dan perkataan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ditolak. Iya. Qala ta'ala an khalilihi Ibrahim wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama fastahaqqal imamata bi itmamil ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khalilnya, kekasihnya. Khalil itu maknanya kekasih. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Di antara bentuk cinta Allah kepada hambanya diuji. Ya, diuji. Setiap kita akan diuji pasti. Pun dalam ibadah pun juga kita diuji. Kadang ketika kita akan melaksanakan ibadah datang kemalasan. Nah, itu ujian. Ya. Ketika kita akan melakukan ibadah sesuatu, kemudian datanglah syaitan. Ya, itu. Itu ya karena apa? Karena tujuannya adalah untuk menguji kita. Iya. Kalau kita nggak diuji, bukan ya. Kalau kita tidak diuji, bisa jadi Allah tidak cinta kepada kita. Iya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah apabila mencintai hambanya ibtalahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila yang mencintai hambanya maka akan diuji. Ya. Nah, ketika kita diuji itu, ya, harus terpatri dalam diri kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah para nabi dan rasul mereka ujiannya begitu berat? Itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai mereka.
Tetapi ujian itu ada ujian yang berupa ujian yang buruk, ada ujian yang berupa ujian baik. Ujian yang buruk banyak yang sukses. Karena apa? Tahu kalau mereka ini sedang diuji. Tapi kalau diuji kebaikan, belum tentu orang itu percaya dan sadar kalau dia sedang diuji oleh Allah. Iya. Kita diuji kemiskinan itu selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahih enggak? Kalau kita diuji Allah dengan kekayaan, contoh konkretnya aja Qarun. Contoh konkretnya siapa? Qarun. Makanya ada istilah istidraj. Istidraj itu karena apa? Karena kekayaan, dan dengan kekayaan itulah apa? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Maka apapun yang terjadi pada kita, ujian itu berupa ujian kebaikan atau ujian keburukan, ingatlah bahwasanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nabi saja diuji oleh Allah. Apalagi selain daripada Nabi pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Karena faham, karena dia sadar bahwasanya apa? Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin dari seluruh manusia. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berhak untuk mendapatkan kepemimpinan karena telah menyempurnakan ibadahnya. Makanya para nabi dan rasul itu berhak menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya karena apa? Telah bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara radhiyallahu anhu martabat al-ihsan alladhi hiya a'la maratibid din biqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Faja'ala ihsanu da'iran baina halit talabi wal harab. Beliau menjadikan, Rasulullah SAW telah menafsirkan makna ihsan yang merupakan kedudukan tinggi dalam agama. Makanya tafsir dalam Al-Quran, tafsir yang mu'tabar itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dengan hadis. Beliau mengatakan bahwasanya anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Makanya dalam pemakaian lafaz di dalam hadis ini ka'annaka, seakan-akan. Bukan bentuk pemastian. Karena apa? Selama dunia masih ada, tidak mungkin manusia itu bisa melihat Allah. Allah itu hanya bisa dilihat nanti di surga. Iya. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat tetapi nanti di surga. Iya. Dan jika kamu tidak melihatnya, dan itu pasti tidak bisa melihat kita. Adakah di antara antum yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Iya, 100% pasti tidak ada. Iya. Maka dia melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah muraqabatullah itu apa? Ketika kita akan bermaksiat, kita merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, kita tidak jadi bermaksiat. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, kok terbetik adanya riya, tetapi kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadirkan ikhlas itu, maka itulah kita akan beribadah kepada Allah dengan benar. Wa qad syara'a Allahu li'ibadihi
asbaban yatawassaluna biha ila husnil ibadah. Wa haqqaqa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam dzalika jami'an baina haqiqati ta'abbud ya wa yusrul ibadah. Allah telah menetapkan untuk hamba-hambanya sebab-sebab yang dengannya mereka bisa melakukan ibadah yang baik. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan ibadah, tapi di sisi lain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan. Maka di antara pelajaran akidah dalam puasa itu adalah ketika seorang hamba melaksanakan puasa Ramadan, maka ketika dalam pelaksanaannya ada keringanan. Ada keringanan. Ketika dia tidak mampu berpuasa, boleh membayar fidyah. Ya, boleh membayar fidyah atau tidak berpuasa sekalian kemudian dibayar pada hari yang lain. Ini rukhsah. Yang mau memakai silahkan, ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dalam sholat juga demikian. Ketika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Kalau tidak mampu dengan berbaring, silakan melakukan sesuai kemampuan. Masya Allah. Nah itulah tanda bahwasanya di dalam Islam itu ada kemudahan. Nah ini pelajaran akidah juga. Iya. Allah telah menetapkan untuk hamba-hambanya, ya, untuk hambanya sebab-sebab yang dengannya mereka bisa melakukan ibadah yang baik. Pada dasarnya para jamaah sekalian, ibadah itu tidak ada yang berat. Ibadah itu tidak ada yang berat. Kenapa demikian? Yaitu tadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah, Allah beri jalannya, dikasih penjelasannya, ini ilmunya, ini tata caranya. Di satu sisi lain juga ketika seorang hamba itu melaksanakan perintahnya dan melaksanakan perintah dari Nabi SAW, Allah beri rukhsah, keringanan dalam melakukan ibadah tersebut, sehingga dia masih tetap bisa melakukan ibadah tersebut dengan rasa ringan. Ringan. Beberapa hari sebelum datangnya puasa itu saya bertanya dengan seorang dokter, "Akhi, gimana caranya supaya tidak dehidrasi dengan ketika berpuasa? Jangan banyak gerak dan perbanyak di ruang ber-AC." Iya, kok nggak sekalian suruh tidur gitu loh. Jadi nanti pas dengan hadis dhaif bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah sepanjang hari itu tidur gitu. Makanya selama saya di Saudi itu mendapati kehidupan seperti itu para jamaah sekalian. Mereka itu hidupnya ketika malam. Hidupnya itu malam. Ya, ketika sore mungkin sekitar jam 5 itu baru bangun kemudian beraktivitas. Kemudian malamnya itu mereka hidup. Setelah subuh mereka tidur sampai nanti asar. Gitu. Makanya saya teringat di sebuah kota antara Madinah dengan Buredah, tempat saya dulu, namanya Dorma. Iya. Jadi di sana itu ada nama-nama kota yang begitu aneh. Jadi nama kota ini Dorma namanya. Jadi bahkan malam pun itu juga masih kan dari Buredah ke Madinah itu kan sama durasi perjalanan antara Madinah dengan Mekah 5-6 jam. Ya. Dorma itu maghrib aja sepi loh. Maghrib itu sepi. Sore pun juga sepi. Gitu. Ya pernah berhenti juga di situ waktu Ramadan. Kita pas waktu itu ya, kalau bagi TKI itu biasanya kalau mereka itu umroh itu biasanya
awal Ramadan atau akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi mereka ada berangkatnya itu kalau dari Buraidah itu biasanya habis asar atau sekitar 3:30. 3:30 itu nanti 3:30 sore ya. Nanti sampai di Mekah itu jam 5 subuh. Itu. Jadi satu malam perjalanan. Nah di Dorma itu sepi jam minta ampun. Iya, sangat sepi sekali. Ya. Allah telah menetapkan untuk hamba-hambanya sebab-sebab yang dengannya mereka bisa melakukan ibadah yang baik, dan hal itu diwujudkan oleh Nabi-Nya SAW, tercakup di dalamnya antara hakikat peribadahan dan kemudahan dalam ibadah. Pada dasarnya itu tadi para jamaah sekalian, kalau kita tahu ilmunya maka ibadah itu akan terasa mudah, ringan. Iya. Maka ketika kita mengerti tentang ibadah dan ilmunya itu, maka akan semakin mudah kita dalam menjalankan ibadah. Fahariyun bil'aqilil labib wal hazimur rasyid an yatafattana li hadhil hikmati fala ta'azubu an balihi wa ya'tani bi husni ibadatihi hatta tastaw'iba jami'u kainunatihi kama amara subhanahu khairatahu min khalqihi sayyidul muta'abbidin wa khatamul anbiya'i wal mursalin an yaqula qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa rubbama balaghal mar'u bil 'amalil mutqinil hasanil jamili ma lam yablughu ghairuhu bi khilafihi minal 'amalil katsir. Sudah sepantasnya bagi orang yang memiliki, yang berakal cerdas. Para jamaah sekalian, ibadah itu juga membutuhkan akal yang cerdas. Kenapa demikian? Supaya dia tidak mengakal-akali syariat Allah. Kan pernah kan ada perkataan seorang pembesar di Indonesia ini mengatakan bahwasanya mana mungkin kain yang di bawah mata kaki itu penyebab masuk neraka. Terus kemudian mengatakan pakai akal dong sayang, gitu loh. Orang yang cerdas gak akan mengatakan demikian. Kenapa demikian? Perkataan ini batil karena akan mengakal-akali kalau Allah kalau Rasul. Itu. Karena akan mengakali kalau Allah kalau Rasul. Padahal kalau dia cerdas, yang dibutuhkan ketika datangnya dalil itu sami'na wa ta'na, sudah selesai. Nggak perlu pakai perkataan akal itu, akal-akalan itu mengatakan kok bisa. Iya, cuman kain saja di bawah mata kaki kok menyebabkan masuk neraka. Akalnya di mana? Ya akalnya tetap di situ sebenarnya. Nah, disinilah yang disebut dengan akal-akalan. Nanti saya akalin gimana? Loh, syariat kok diakalin? Syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk sama'an wa ta'atan. Didengar dan kemudian ditaati. Karena apa? Yang namanya ketika berhadapan dengan syariat itu tidak perlu apa? Akal yang cerdas, cukup dengan apa? Jalankan, selesai. Nah, disinilah perannya iman para jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tadi ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Misalnya begitu. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari sebuah kain, maka apa? Maka neraka itu adalah hukumannya. Nah, hadis-hadis yang semacam ini gak masuk akal memang. Gak masuk akal. Kenapa demikian? Karena itu tugasnya iman. Kalau tugasnya iman kemudian diambil alih oleh akal, ya rusak. Nanti gak jadi
akal cerdas. Justru akal cerdas itulah yang tunduk terhadap dalil. Gitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "I'lam anna lil aqli haddan kama anna lil basari haddan." Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya akal ini punya keterbatasan sebagaimana pandangan kita juga terbatas. Seperti itu. Dan tugasnya akal untuk bukan untuk mengakal-akali syariat, bukan. Justru akal yang cerdas itulah adalah tunduk patuh terhadap dalil. Makanya dikatakan bahwasanya ketika kecerdasan itu berhadapan dengan dalil, campakkan itu kecerdasan itu. Nggak ada faedahnya kalau dia mengotak-atik dalil. Iya, justru kalau ada orang yang cerdas kemudian dia mengotak-atik yang namanya dalil, berarti dia nggak cerdas. Berarti dia nggak cerdas. Nah, seperti inilah para jamaah, gunanya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan orang yang memiliki keteguhan untuk memahami hikmah-hikmah ini agar tidak luput dari hatinya dan agar dia memperhatikan kebaikan ibadahnya. Nah, akhirnya nyatanya orang yang mengatakan demikian seperti ini, ibadahnya gitu-gitu aja. Iya. Banyak sekali ibadah itu yang tidak masuk akal. Ya, menurut dia. Yang kemudian apa? Ya ibadahnya begitu aja udah, lempeng, nggak ada peningkatan, nggak ada kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hingga terpenuhi semua unsurnya sebagaimana telah Allah perintahkan kepada makhluk terbaik ciptaannya, penghulu para ahli ibadah, penutup para nabi dan rasul untuk mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Seseorang yang beramal dengan tepat, baik dan bagus, maka bisa jadi dia akan mendapatkan pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh orang lain. Nah, antum bedakan sekarang. Ketika antum dulu sebelum mengenal manhaj sunnah, menghadap manhaj salaf ini, bagaimana amalan-amalan antum? Kemudian bandingkan dengan sekarang yang sudah antum mengenal manhaj salaf, bagaimana kualitas ibadah antum? Iya. Nah, saya sering mengajak untuk berpikir seperti ini, memperbandingkan sebelum kita mendapatkan hidayah sunnah dengan setelah mendapatkan hidayah sunnah. Itu pasti jauh para jamaah sekalian, pasti jauh. Iya, lebih mudah. Iya, dan lebih mudah untuk kita amalkan. Lebih baik karena apa? Di atas ilmu. Makanya kita selalu bertanya mana dalilnya. Iya, makanya ada sebagian kiai ustadz itu kalau ditanya dalil itu marah-marah. Kaidahnya kalau nggak mau ditanya dalil, ya jangan jadi kiai, jangan jadi ustadz. Terkecuali dalam fatwa. Fatwa itu tidak harus menyebutkan dalil, karena pada dasarnya fatwa itu representasi daripada dalil. Itu. Nah, kadang dalam menghadirkan dalil itu terutama dari sunnah Nabi SAW, perkataan Nabi SAW itu tidak cepat, harus mengingat dulu. Makanya seorang itu tidak boleh berpangku tangan dengan hafalannya, karena kadang hafalan itu menipu. Ya. Seorang yang beramal dengan tepat, baik dan bagus, maka bisa jadi dia akan mendapatkan pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh orang lain. Berbeda halnya dengan amalan yang banyak. Ya. Wa fi mayali thamaniyatu asbabin mustawhatin min adillatil kitabi wa sunnati wa fahmi salafil ummah tu'inu ala tahqiqi hadzal maqsadin nabil. Di bawah ini ada 8 sebab yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman generasi salaf dari umat ini
yang dapat membantu terwujudnya maksud yang mulia ini. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan besok di hemat. Di hemat. Tadi saya berpikir ini 8. Kalau saya mulai dari apa namanya, yang pertama dan seterusnya, ini 2 kali pertemuan kita. Qadar Allah tadi saya agak terlambat kan, qadar Allah pusing tadi saya. Ketemu daging kok enggak gitu. Mohon maaf kalau saya terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, kalau tidak ada